Apa kabar Ibu Bapak serta keluarga-keluarga GKP Kampung Sawah? Kita bersama-sama menghayati KRT saat ini dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Pekan keluarga dipakai untuk kembali melihat keluarga kita masing-masing dan bagaimana menumbuh kembangkan relasi dalam keluarga. Hari ini ketika kita membaca Amsal 14 ayat 11 sampai 18, kita memahami tentang pengajaran-pengajaran hikmat yang sungguh-sungguh khas dari kitab Amsal. Bicara soal hikmat, soal hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan, saya mendapatkan kata-kata bijak dari eyang putri saya dahulu. Dia mengatakan begini, setiap kali kamu makan, maka kunyahan pertamamu itu mengandung ungkapan syukur yang tak bertara. Itu berarti kamu masih bisa makan. Itu berarti Tuhan masih memelihara kamu. Setelah nasihat yang ampuh itu, ada nasihat-nasihat lainnya. Misalkan, makan gak boleh ngobrol. Makan gak boleh berbunyi. Bahkan ketika kita menunggu makanan gak boleh bikin-bikin suara di meja makan. Kalau mengaduk teh, gak boleh gelasnya sampai berbunyi. Dan hal-hal yang lain. Tapi itulah menariknya. Tuturan cara mengajar orang tua kita dulu kepada kita sekarang. Dan karena itu bicara soal hikmat juga, maka pengajaran hikmat dalam Amsal menjadi tradisi tutur yang abadi, yang lestari dari generasi ke generasi. Disampaikan dari orang tua kepada anak-anak, dari orang-orang bijak kepada orang-orang pencari kebijaksanaan, dan dari generasi tua kepada generasi-generasi berikutnya. Karena itu setiap tuturan mengandung pesan, mengandung nilai-nilai praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu dalam tuturan hikmat, dua kenyataan hidup disuguhkan bersamaan. Agar apa? Agar kita mampu memilah-milah. Dan pada akhirnya kita diminta untuk memilih mana yang baik menurut pandangan kita dan menurut pandangan Allah. Mengapa dengan cara seperti itu? Agar kita mempunyai kemampuan mengetahui yang baik dan yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Amsal 14 ini dimulai dari ayat yang ke-11 tadi mengarahkan kita pada konteks keluarga kita masing-masing. Saya menggunakan terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini yang mengatakan demikian. Rumah orang baik tetap kokoh, rumah orang jahat akan roboh. Atau dalam teks Alkitab terjemahan baru yang kita punya sama-sama, entah yang kita miliki adalah rumah atau kemah sekalipun, yang perlu dipastikan adalah rumah kita, kemah kita, keluarga kita, akankah tetap kokoh atau roboh. Karena itu dibalik dua kenyataan akan roboh atau tetap kokoh, maka kita perlu melakukan hal-hal berikut ini, yaitu pengajaran hikmat bagi keluarga kita masing-masing. Yang pertama adalah pilihlah bagaimana menjalani proses kehidupan. Proses yang baik akan berbuahkan kebaikan, atau justru kita membiarkan proses jahat pada akhirnya memetik buah-buah kejahatan diri kita sendiri. Kedua, pilihlah hidup dalam kehati-hatian atau hidup dalam kecerobohan dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, pilihlah menjaga dan mengendalikan diri agar tidak berbuat jahat atau tergiur dan melampiaskan nafsu untuk berbuat yang jahat. Keempat, pilihlah menyikapi kehidupan yang sulit dengan bersabar dan ikhlas, atau mudah naik pitam atau naik darah. Yang kelima, pilihlah menjadi orang, menjadi keluarga yang terus menimba pengetahuan atau enggan menimba pengalaman. Dari kelima hal inilah kunci penting bagi keluarga-keluarga Kristen, yaitu digambarkan dalam Amsal dalam rupa rumah atau kemah. Apakah keluarga-keluarga kita pada akhirnya tetap jadi kokoh atau ada di ambang kehancuran dan roboh. Dan karena itu Bapak dan Saudara, semoga jelas pilihan kita masing-masing, yaitu bagaimana kita mengerjakan seturut dengan pengajaran hikmat yang kita dengar hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.